Takut Sri susah mulanginnya. Dasar pelit. Emangnya dia mau minjem uang buat apa? Buat ke dokter. Siapa yang sakit? Anaknya. Kasihan Bu, kenapa nggak dikasih aja? Kan ada bapaknya. Si Mbak itu keterlaluan ya. Kalau minjemnya ke gue, pasti gue kasih. Saya aja deh yang minjem. Gimana? Kok lama? Maaf. Udah dibikinin, masih protes aja. Gue penasaran, Ing. Udin jadi ikutan maling mobil kagak? Nyari ikan di pinggir kali. Terakhir, Bram ngajakin Udin maling mobil. Kenapa sekarang jadi nyari ikan di pinggir kali? Nyari ikan di pinggir kali. Mari kita lanjutkan cerita ini. Kirain lu mau nyeritain si Udin nyari ikan di pinggir kali. Itu pantun. Iya, gue tahu. Anak si Udin minta gendong. Apaan anak si Udin minta gendong? Kalau mau diterusin, cepetan dong. Sampai malam, Udin masih di warung tempat biasa Bram nongkrong. Hati Udin menolak ajakan Bram untuk berkomplot sebagai pencuri mobil. Tapi dalam waktu yang sama, Udin juga tidak bisa memikirkan jalan lain nyari duit buat anak bininya. Kok Bram ngajakin sesat? Dia kan orang, bukan setan. Bram memang orang, tapi kelakuannya setan. Sri juga lagi gelisah. Emang Udin udah pulang ke rumah? Belum. Terus Sri tahu dari mana persoalan Udin? Siapa yang bilang Sri tahu? Kalau Sri belum tahu, kenapa ikut-ikutan gelisah? Budi kenapa? Badannya panas. Udah dikasih obat turun panas? Udah. Kok masih panas? Nggak tahu. Itu badannya merah-merah kenapa? Nggak tahu. Kamu gimana sih? Jawabnya kok nggak tahu terus? Sri emang nggak tahu, Bu. Jadi Sri gelisah gara-gara anaknya sakit? Iya. Kirain gara-gara tahu persoalan Udin. Makanya jangan suka motong cerita. Bukan motong, nanya. Sri mau kemana? Gue bukannya motong, nanya. Ada apa Mbak Sri? Anak saya sakit. Udah dibawa ke dokter? Belum. Makanya saya kesini. Saya instruktur aerobik, bukan dokter. Memangnya istrinya Udin nggak tahu kalau Mbak yang barusan itu instruktur aerobik? Gue juga tadi mau nanya gitu. Cuman takut dikira motong lagi. Dia tahu maksudnya dia ke situ bukan dikira Mbak itu dokter, tapi dia mau pinjam duit buat ke dokter. Oh, Maaf Mbak Sri. Si Mbak cuma minta maaf. Berarti si Mbak nggak ngasih. Kok kamu tahu? Kalau ngasih ngapain minta maaf? Sri buru-buru pulang, sedih, bingung. Cuma Bu Rahma yang baru aja didatengin, yang bisa diharapin buat minjem uang. Cuman Bu Rahma tetangganya yang kelihatan sedikit berlebih ekonomi rumah tangganya. Dia punya penghasilan dan ngajar senam aerobik. Selain itu, suaminya kerja jadi karyawan BUMN. Tetangga yang lain keadaan ekonomi rumah tangganya pas-pasan. Barusan siapa, Bu? Mbak Sri, Ada apa? minjem uang. Kamu kasih? Enggak, nanti minjemnya gampang, mulangin susah. Jadi tuh orang bukannya kagak punya duit, tapi emang kagak mau minjemin. Iya. Takut Sri susah mulanginnya. Dasar pelit. Emangnya dia mau minjem uang buat apa? Buat ke dokter. Siapa yang sakit? Anaknya. Kasihan Bu, kenapa nggak dikasih aja? Kan ada bapaknya. si Mbak itu keterlaluan ya. Kalau minjemnya ke gue, pasti gue kasih. Saya aja deh yang minjem.
Gimana? Nggak dapet. Lah terus? Bingung. Bingung nggak bisa bikin panas anakmu turun. Sri nggak tahu sekarang harus gimana. Ibu juga nggak tahu. Tuh kan, ibu juga bingung. Ibu nggak tahu, bukan bingung. Bininya Udin kan jualan gado-gado, Ing. Masa kagak ada duit sama sekali? Sebenarnya ada. Kalau ada, ngapain cari pinjaman? Kalau dipakai ke dokter, Sri besok nggak jualan. Ya nggak usah jualan dulu. Kalau Sri nggak jualan, kita makan apa? Udah. Soal besok gimana besok? Pakai apa ya, bawa Budi ke dokter? Pakai ojek. Nanti Budi kena angin, kan lagi sakit. Pakein baju tebel. Kalau kurang, pakein selimut. Kalau masih kurang juga, dibungkus saja pakai spray. Sadis. Bukan sadis, gregetan. Mau kemana dia? Ke dokter. Kok anaknya kagak diajak? Kalau bawa anaknya mungkin takut repot. Kan yang sakit anaknya, Mat. Iya. Sri bukan mau langsung ke dokter. Ke rumah Udin ojek dulu. Kenapa nggak langsung ke dokter aja? Dia mau langsung ke dokter, tapi perlu bantuan orang yang bisa nganter. Makanya ke rumah Udin ojek dulu. Oh. Bisa nganter ke dokter, Bang. Siapa yang sakit? Budi, Sakit apaan? panas, badannya merah-merah. Bentar ya. Iya, Bang. Ngapain masuk lagi sih, Ing? Kan motornya udah ada di situ. Tapi jaketnya kan ada di dalam. Kagak pakai jaket juga gak kenapa-napa. Helmnya juga ada di dalam. Ribet amat. Kok yang keluar perempuan? Itu bininya. Ada apa, Mas Ri? Mau minta antar ke dokter. Budi panas tinggi. Bapaknya kemana? Maksudnya apa? Apaan yang maksudnya apa? Anaknya yang sakit kok bapaknya yang ditanyain? Maksudnya kenapa bukan bapaknya yang nganterin? Ayo. Naik dulu, hidupin mesinnya, baru bilang ayo. Aduh. Bentar. Ngapain dia masuk lagi ke dalam, Ing? Nyari kunci motor. Ada. Dengerin aja dulu. Lihat kunci motor gak? Emang tadi naruhnya di mana? Kalau inget nggak nyari. Ketemu kagak? Ketemu. Aduh. Ayo, Mbak. Ambilin jaket sama helm. Dari rumah Udin ojek langsung ke dokter. Ya kagak. Kan anaknya yang mau dibawa ke dokter masih ada di rumah. Oh iya. Kenapa lo? Sri kagak nanya dulu berapa ongkos yang mesti dia bayar. Yang penting buat dia sekarang bisa cepet sampai ke dokter. Udin ojek juga nggak berinisiatif ngasih tahu berapa ongkos yang mesti dibayar. Bukan nunda-nunda sampai entar, tapi sekali ini Udin ojek emang niat kagak bakal minta bayaran. Cuman pengen nolong doang. Mendingan Udin ojek daripada ibu yang tadi. Ibu yang mana? Ibu yang instruktur senam. Mendingan apanya? Udin ojek orang susah juga kan? Iya. Tuh. Yang susah aja mau nolongin. Masa yang ada nggak mau nolongin? Tempatnya jauh. Kalau deket kagak minta antar pakai motor. Ngesot. Gimana? Anaknya Udin bisa sembuh? Kalau dia nyampe, masa langsung sembuh?
Pak Sabto. Sri rasanya pengen ngedorong Pak Tua itu cepat-cepat masuk ke ruang periksa. Biar buru-buru beres. Sri masih harus sabar nunggu. Nunggu siapa? Bukan nunggu siapa. Nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu dipanggil. Pas udah setengah jam, Pak Tua itu keluar dari ruang periksa. Suster, suster keluar. Iya, panggil Sri. Bukan, Emang masih ada ngantri? kagak. Budi, Kok yang dipanggil Budi? Kan yang didaftari jadi pasien nama anaknya, Budi. Dokter meriksa Budi dengan cermat. Sri deg-degan dan kagak sabar nunggu hasil pemeriksaan dokter. Anak ibu ada kemungkinan terkena campak. Campak? Campak? Iya, campak. Campak itu apa? Campak itu nama penyakit. Kalau itu sih saya tahu. Kalau lu tahu ngapain nanya, Mat? Saya nanyanya penyakit apa? Kan tadi udah disebutin, campak. Untuk memastikannya, apakah memang terkena campak atau bukan, anak ibu harus dibawa ke lab untuk periksa darah. Dengar kata lab dan periksa darah, Sri tambah bingung. Sebab andai kata sekarang dokter ngasih resep obat, dia belum tentu bisa nembus.